halaman 480 sebelah kiri. 480. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina min al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulama Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Muhammad al-Karim As-Saman al-Madani summa ila khalifati Syekhina Wajiddin Maulana Muhammad ibn Abdul Qarim Bayan summa ila Syekh Abdul Samad al-Farimani summa ila arwah walidina masyayikhina wa salihim wa furahim bi anna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin muhibbal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa abiya wa salamah bi sirri nabiy walid wa ali nabiy bi sirri al-fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ليس زمانها إنها اليوم مقبولة ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Artinya zaman ini yakni zaman sahabat dahulu itu, yaitu bukan zaman yang dikehendaki makna ayat yang tersebut itu, yaitu ayat la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ini masih berbicara tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Bahwa makna ayat ini makbul pada zaman sahabat. Amal ma'ruf memang berjalan di zaman sahabat, tetapi belum diamalkan dengan dia. Dan tetapi sungguhnya hampir lagi akan datang zamannya itu, yaitu kamu menyuruh dengan kebajikan maka diperbuat dengan kamu begini-begini. Artinya orang tetapi makai lagi lah. Sudah kada peduli dengan suruhan-suruhan yang ma'ruf dan tagahan-tagahan yang larang, yang dilarang. Ya kondisi kita sekarang ini pas lah. Kondisi kita sekarang ini pas kita menemui kada dihiraukan lagi menyuruh kebajikan dan tidak dihiraukan juga melarang larangan. Biasa-biasa aja lagi. Kenapa? Karena memang zamannya sudah sampai. Daripada kejahatan, menyuruh kebaikan tapi begini-begini daripada kejahatan, tetap kejahatan dilakukan. Yang paling payah tuh orang yang memberikan menyampaikan ma'ruf dan menegakkan mungkar ia sendiri yang melakukan. Itu yang paling sulit. Jadi kadang merasa dirinya sendiri yang melakukan kejahatan, meninggalkan kema'rufan. Itu sekarang. Dan engkau berkata menyuruh berbuat kebajikan, maka tiada diterima daripada kamu. Kada peduli lagi manusia, ada peduli lagi karena sudah dipengaruhi kondisi dan keadaan kemaksiatan, kezaliman sudah merajalela.
Jadi seakan-akan kemaksiatan kezaliman itu biasa. Kadang merupakan maksiat kepada Allah. Maka ketika itu lazimkan atas kamu bagi sendiri kamu. Nah, jadi kita pada saat ini jangan tapi hendak. Artinya kita dengan Allah ya. Nah, maka kita dengan Allah saja, dengan ketauhidan kita aja lagi. Masing-masing. Karena zaman fitnah sudah. Kita sekarang beribadah susah. Ya kan? Zaman fitnah. Jadi mun kita kada kuat terbawa kita. Dengan kondisi seperti ini akan terbawa kita. Bila iman kita kada kuat maka akan terbawa. Nah, di sini dikatakan maka kata Imam Ghazali, lazimkan atas kamu bagi sendiri kamu, niscaya tiada memberi mudarat akan kamu oleh orang yang sesat. Itu tadi. Lam yadurrukum man dalla ijahtadaitum, itu dalilnya. Tidak akan memudaratkan kamu orang yang sesat atau menyesatkan apabila kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya punya keimanan yang kuat. Kada akan lagi kita tertipu dengan kemudian keadaan. Tetap ibadah kita jalan. Semoga sebagaimana mestinya. Tiada memberi mudarat akan kamu oleh orang yang sesat apabila kamu daripada kamu apabila kamu dapat petunjuk. Yakni apabila mendapat akan manusia yang tiada menerima oleh seseorang akan suruh berbuat kebajikan. Kita peduli lagi orang. Niscaya wajib atasnya menjauhi daripada bercampur dengan seseorang. Dan jika menerima seseorang akan yang demikian itu, maka wajib bercampur dengan manusia. Tapi kalau masih ada yang mendengarkan, masih hadir ke majelis taklim, maka itu dilanjutkan. Nah, amal ma'ruf nahi munkar seperti keadaan kita sekarang. Masih ada yang mau menerima nasihat-nasihat agama. Dan jika menerima seseorang akan yang demikian itu amal ma'ruf nahi munkar, maka wajib bercampur dengan manusia supaya menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Tetapi adalah yang demikian itu hukumnya fardu kifayah. Siapa nama fardu kifayah? Ya nang si guru tadi. Bila ada sudah nah akun menyampaikan di majelis di musala, apalagi di masjid, maka guru-guru yang lainnya selesai sudah. Jadi umatnya aja lagi. Bila ketujuh dibukakan pintu hati oleh Allah, maka selamat ijahtadaitum. La yadurrukum man dalla ijahtadaitum. Itu Allah berfirman tuh Quran lah. Tidak memudaratkan akan kamu oleh orang yang sesat atau menyesatkan apabila kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Artinya kita kada terbawa dengan informasi apapun. Tetap ibadah kita jalan sebagaimana biasa. Itu maksudnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yu'azzabul khasata bidunubil amah hatta yural munkaru baina azhurihim wa hum qadirun ala ayyunkiruna fala yunkirun. Peringatan Rasulullah kepada umat. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala, kata Rasulullah, tiada menyiksa orang yang khas. Artinya Allah tidak menyiksa orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Semuanya rata, siapapun di dalam kampung itu. Kiai kah, wali kah, kena. Karena adanya kemaksiatan. Jadi kada khas nang berbuat maksiat aja.
dengan sebab dosa orang yang am, hingga dia melihat akan maksiat yang mungkar antara hadapan mereka itu, padahal mereka itu kuasa bahwa menegur mereka itu, maka tiada menegahkan ia akan perbuatan maksiat yang mungkar itu. Si ulama tadi kada menegah lah, maka hukumannya itu dari Allah merata. Siapapun di kampung itu atau seluruh. Nah ini kita merasakan kan kita, merasakannya. Karena orang yang ahli agama bukan melarang, bukan menyuruh, tapi mereka sendiri melakukan maksiat. Nang halal jadi haram, nang haram jadi halal. Ini fakta sekarang. Ini hadis. Berarti sampai sudah. Pelakunya melakukan sesuatu yang dilarang. Bagaimana mereka maksiat? Nah lagi. Oleh karena itu peganglah kita tauhid kita, pegang Allah supaya kita aman. Nah, artinya kita jangan terpengaruh, ibadat kita tetap jalan, jamaah kita tetap jalan. Itu aja maksudnya. Alhamdulillah kita di sini ada masih diberikan karena banyaknya salawat, karena banyaknya zikir. Itu yang memburu bala. Nah, karena jamaah masih terlaksana. Nah, jadi jelas hadis ini jelas sudah kita rasakan pada saat ini keadaan mungkin seperti banjir tadi kan kita rasakan berabai yang paling dasar. Siapapun di situ kiai ke wali tetap tempat jadi kena, ya kan? Karena akibat tangan manusia. Artinya secara jahil dapat sakit juga badannya, tapi hatinya beda. Itu maksudnya lah. Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qila ya Rasulullah, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Nah, Nabi jelas lagi. Qala na'am. Qila lima ya Rasulullah. Qala bitahawunihim wa sukutihim an ma'asillahi ta'ala. Itu alasannya. Orang-orang pemegang agama sudah kadang memperdulikan lagi. Kenapa jadi memperdulikan? Orang memegang agama sendiri yang melakukan kejahatan. Artinya ditanya oleh orang bagi Rasulullah dengan katanya, sahabat artinya ini bertanya lah, ya Rasulullah, adakah dibinasakan di satu dusun atau kampung, padahal ada di dalamnya kampung atau dusun itu orang yang saleh? Orang yang saleh itu apa? Dia melaksanakan hak Allah dan melaksanakan semua hak-hak manusia. Saleh tadi kan? Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, bahkan ya Rasulullah, ya Rasulullah, akan dihukum merata siapapun orang dalam kampung itu, wali kan? Nah, ada masalah dirasakan. Nah, di sini berarti kita ada kesepakatan untuk menjaga itu bersama, ya. Bukan tuan guru aja, tapi bersama diri kita masing-masing menjaga jangan sampai melakukan maksiat. Itu maksudnya. Artinya menjaga keimanan kita kepada Allah. Jangan terpengaruh dengan informasi yang bermacam-macam. Maka sembah orang atau sahabat, betapa ya Rasulullah. Artinya mustahilnya lah sampai orang salih juga ikut disiksa. Artinya turunnya bala tuh umpat badan sidin kayaknya sakit, tapi iman sidin kada. Orang saleh itu bedanya. Jar gur sekumpul dia biar seandainya bumi dan langit ditampuk, nah orang memutakinnya kelihatannya memang, tapi hatinya tetap gembira. Karena ingat bahwa yang melakukan itu hakikatnya Allah. Ada kita anak awam ini dasar kesakitan, ya ada ketakutan kita. Ketakutan kalau pena pamakan habis, sangu habis, ya ada. Nah, itu macam-macam. Mikirkan harta dan sebagainya. Itu kondisi kita memang beda dengan mereka. Mereka itu Allah kada hilang lagi
dalam ingatan. Ada kita hehano aja nah ingat waktu sembahyang hehano bisa kada ingat Allah Taala. Nah itu. Di sini diperlukan kita tauhid kita dan selalu banyak-banyak membaca wirid atau zikrul. Bingung dia sahabat. Orang-orang saleh 4 juga kena. Dengan sebab memudahkan mereka itu. Mereka itu siapa? Umat dan para ulama. Membiarkan kejahatan. Dan diam mereka itu ulama daripada menegahkan orang yang berbuat maksiat akan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pandai lagi. Nak pandai sampai orang. Yalah. Nah. Jadi pada saat itu nilai ilmu sudah kada berfungsi lagi. Makanya jadi Imam Ghazali ulama itu ada 2, ulama akhirat dan ulama dunia. Ini nih faktanya kita rasakan. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu benar adanya. Ada yang orang ahli agama tapi kada berorientasi kepada akhirat dunia. Itu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah, asyaddun nas yaumil qiyamah ajaban alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Bersangatan ajab nanti hari kiamat ialah orang alim yang ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung dari ilmu yang tidak Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis, walaupun berbicara tentang tasawuf, tapi tidak bermanfaat karena hubud dunia. Ini fakta sekarang. Ilmu agama diulah alat untuk mencari dunia. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udziba ahlul qaryah fiha 18,000 amaluhum amalul anbiya." Qalu ya Rasulullah, kaifa dzalik? Bingung Aisyah istri Sidin. Amal orang kampung itu amalnya para nabi-nabi sudah. Qala lam yakunu yaghdibuna lillah wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Artinya sabda Nabi SAW disiksa oleh Allah Ta'ala akan dosun di dalamnya itu 18.000. Padahal amal mereka itu seperti amal para nabi-nabi. Apa kurangnya lagi? Berarti amal-amal itu tidak memberikan manfaat. Kenapa amalnya jadi tidak bermanfaat? Ada itu sebabnya. Karena amal itu action aja, niatnya ada bujur. Niatnya ada Allah, nang dituju ada. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, betapa yang demikian itu. Maka sabdanya Rasulullah, sebab tiada ada mereka itu marah karena Allah Ta'ala. Kalau dia bernasihat keras bukan karena Allah, karena emosi, karena ingin mendapatkan sesuatu. Apalagi kadang marah, apalagi berdiam, marah saja tetap memberikan menyampaikan larangan, tapi karena Allah. Itu sebabnya. Berzikir, berwirid, istighosah, macam-macam dilakukan. Karena Allah. Padahal tombol sih sudah. Buat wali-wali segala macam-macam. Kada karena Allah. Maka sabda Nabi, tiada mereka itu marah karena Allah Ta'ala. Dan tiada menyuruh mereka itu dengan berbuat kebajikan. Karena menyuruh.
hendak menyuruh seorang berdahulu melakukan kejahatan. Jadi lisannya berat jadinya. Karena seorang sudah melakukan kejahatan. Dan tiada menyuruh mereka itu dengan berbuat kebajikan, dan tiada menegah mereka itu daripada orang yang berbuat maksiat yang mungkar. Siapa mereka itu? Para ulama, orang ahli-ahli agama. Mun kada ahli agama kada kawa menyuruh dan melarang. Dan setengah daripada kelebihan menyuruh berbuat dengan kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan itu, yaitu kata Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hal min jihadin ghairi qitalil musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Abu Bakar, inna lillahi ta'ala mujahidina fil ardh abdalu minasy syuhada ahya'un marzuqun yamsuna 'alal ard yubahillahu bihim al malaikata as-sama'i wa tazayyana lahumul jannatu kama tazayyanat Ummu Salamah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa man hum? Qala humul amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wal muhibbuna fillah wal mubghiduna fillah. Qala walladzi nafsi biyadihi innal abda minhum la yakunu fil ghurfati fawqa ghurfis syuhada lil ghurfati minha salasu mi'ati alfi bab minha al yaqut wal jumrud al ahdar ala kulli babin nurun wa anna ar-rajula minhum la yuzawwiju bi salasi mi'ati alfi hawra'a qasirat tarfi ainin kullama iltafata ila wahidatin minhunna panajara ilaiha taqulu lahu atajkuru yauma kaza wa kaza amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa kullama iltafata ila wahidatin minhunna zakarat maqaman amara fihi bima'ruf wa nahani an munkar. Ini hadiahnya orang yang melaksanakan di muka bumi amal ma'ruf nahi munkar. Jadi amal ma'ruf nahi munkar secara umum memang ulama. Nah, ulama tugas itu. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi yang sebenarnya kita ini semuanya adalah amal ma'ruf nahi munkar terhadap diri kita masing-masing. Amal ma'ruf terhadap anggota tubuh kita. Kada perlu menunggu kita dari ulama. Sebenarnya seperti itu. Itu isyarat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu isyaratnya. Dari ulama itu sebenarnya takkid dan memperkuat kita agar kita betul-betul menjaga anggota tubuh kita. Jangan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Nih, Sidin Abu Bakar ini bertakun Rasulullah. Nah, bertakun. Adakah jihad itu yang lebih besar nilai pahalanya? Nang kada membunuh orang kafir itu adakah jihad Abu Bakar? Kayak itu Sidin bertakun Rasulullah. Dia jawab Rasulullah, ada kisah Rasulullah. Kada usah membunuh orang kafir, ada. Ya ini kisahnya. Ya Rasulullah, adakah daripada orang perang sabili yang lain daripada membunuh orang kafir musyrikin? Adakah? Maka sabda Rasulullah SAW, bahkan ya Abu Bakar, ada yang mau kada perlu kalahi. Nang kita wahin itu kada perlu kalahi. Jangan. Zaman Rasulullah no, kada boleh tidak. Jihad bisa bilang itu karena orang langsung menyerang kita, menyerang para sahabat. Kita wahin orang kada menyerang. Tapi akidah kita yang diserang.
Jelas benar. Di antaranya kita nang jelas benar al-mutahabbina fiyya kata Rasulullah. Kita sudah dibatasi untuk berjumpa sesama kita karena Allah. Bersalaman kata kawan lagi. Ya kan? Nah, ini Pak. Padahal ini hadis kudus ini. Al-mutahabbina fiyya, orang yang selalu berkunjung-kunjungan, bertamu bersalaman itu dilepaskan dari ajab Allah. Sarabtu ajabi anhum kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ajabku akan kusingkirkan kepada orang yang al-mutahabbi fiyya. Orang yang selalu berkasih sayang sesama orang beriman. Nah, ini informasi ini kan kita ikuti, maka kita akan terjerumus. Maka sabda Rasulullah SAW, bahkan ya Abu Bakar, bahwasanya adalah bagi Allah Ta'ala itu mujahidin, ada orang-orang yang mujahid, orang-orang yang berjuang, yakni orang yang perang sabili di bumi, yang terlebih abdal daripada orang yang mati syahid perang sabil dengan kafir. Ada aja Rasulullah. Nih kondisi sekarang ini kita nih aturannya melakukannya, karena kita ada perang lagi, perang ideologi aja orang ini, perang iman. Jadi urusan menghadap Allah, jangan rasa ada takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Biar aja. Tapi ketika kita menuju Allah, jangan lagi ada rasa khawatir. Jangan lagi rasa ada khawatir. Hanya Allah. Bila masih ada khawatir, berarti ada dua yang ditakuti. Ada yang dikhawatirkan, padahal yang paling utama keimanan kita itu takut dengan Allah. Kalau kita sembahyang masih ada khawatir, syirik sembahyang kita. Kekhawatiran kita selain Allah, syirik kita. Ini yang kita perhatikan, ini yang kita hayati. Agar ibadah kita ini wasil, diterima oleh Allah secara zahir dan batin. Apa sampai kan? Ada keluarga belum? Padahal mereka itu hidup dan diberi rezeki akan dia dan berjalan di atas bumi. Urangnya itu nang berjihad nang kada perang tadi urangnya biasa-biasa aja orangnya. Hidup dan diberi rezeki akan dia dan berjalan di atas bumi. Padahal memegahkan Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikatnya. Jadi Allah menginformasikan malaikatnya, nih orang-orang hebat di muka bumi. Nah, dia berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan mengimani Allah. Tidak terpengaruh kondisi yang bagaimana. Nah, Allah memegahkan dengan mereka itu akan malaikat yang di langit dan berhias bagi mereka itu surga. Surga sudah siap berhias menyambut orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan keimanannya. Seperti berhias Ummu Salamah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti berhiasnya istri Rasulullah menghadapi Rasulullah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, dan siapa ya Rasulullah mereka itu? Abu Bakar ini kisahnya, padahal tahu ya Sayyidina. Cuma pertanyaan ini menjadi iktibar bagi kita. Mudahan kita termasuk orang-orang disebutkan ini. Artinya keimanan kita kepada Allah tidak akan pernah luntur dengan apapun kondisi yang kita alami sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka itulah orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan, dan memelihara mereka itu akan segala had hukum syara'.
syariat Allah Ta'ala. Nah ini penting benar nih. Nah, menjaga hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Ya kita dulu. Amal ma'ruf nih kita dan anak-anak istri kita. Itu kalau Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surah Ankabut wa man man jahada fa innama yujahidu itu senada tuh maksudnya. Barang siapa ingin berjuang melawan kemungkaran untuk menuju Allah, maka dia berjuanglah untuk dirinya dulu. Dirinya dulu. Baru berjuang secara umum. Ini senada ayat surah Al-Ankabut ini dengan surah At-Tahrim tadi. Sebab apabila kita tidak mapan dengan ilmu jihad, ilmu menegakkan menyuruh ma'ruf dan munkar, kita sendiri akan melakukan kejahatan. Dan berkasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin. Ya. Nah, jadi kita harus dijaga itu. Sayang, rasa sayang al-mutahabbina fiyya itu hadisnya. Terus kita berkasih sayang. Jangan ada dibatasi oleh macam-macam. Dan berkasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin karena Allah Ta'ala. Dan benci mereka itu akan orang berbuat maksiat juga karena Allah Ta'ala. Karena didorong oleh perintah Allah. Maka yang dijalankan melarang orang itu karena Allah. Bukan emosi dari perasaan kita. Karena kita kalau melarang orang ini kan karena sifat Allah yang berlaku di awal kita. Bukan kekuatan kita. Bila kita melarang ulang karena merasa ilmu kita, kekuatan berarti ini bukan karena Allah. Mengandalkan kita, bukan mengandalkan sifat Allah. Karena ada sifat Allah kudrat dan ada sifat Allah di waktu ilmu. Ada kekuatan dan ada ilmu. Sehingga Allah menyuruh berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Ada kita. Itu maksudnya. Langsung karena Allah. Menyuruh karena Allah, melarang karena Allah. Dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat karena Allah Ta'ala. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya Allah, bahwasanya seorang hamba Allah daripada mereka itu ada ia duduk di dalam mahligai, di atas beberapa mahligai, di atas mahligai syuhada. Artinya tingkatan para syuhada. Dan bagi tiap-tiap satu mahligai daripadanya 300.000 pintu. Daripadanya itu ada yakut, yakni permata merah, dan jamrud, yakni permata yang hijau. Di atas tiap-tiap pintu ini ada cahaya nur. Dan bahwasanya seorang laki-laki daripada mereka itu diberi istri dengan 300.000 bidadari yang amat elok rupanya malah. Kayak apa nih kisahnya? Mungkin kita berpikir secara logika kada awal ini anugerah Allah dan kekuatan Allah berlaku kita. Sudah sana. 3.000 udah gampang. Mungkin kita berpikir kita ada mungkin terjadi. Ini kan anugerah pemberian Allah. Orang yang berjuang tadi di muka bumi. Maka tiap-tiap berpaling laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripadanya itu bidadari itu, dan melihat ia kepadanya bidadari itu, maka berkata bidadari itu baginya si laki-laki, adakah engkau ingat pada hari begini-begini, padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan dan engkau menegahkan daripada berbuat. Nah itu nang ditakudinya oleh bidadari. Ikam ini nah jadi kau bertemu aku karena di dunia memerintahkan berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Iya kita dulu. Kita ini dulu dijaga, 7 anggota kita ini dijaga dulu. Sudah itu hanya anak istri kita. Jangan orang dulu kita. Itu nanti kehendaki amal ma'ruf nahi mungkar. Ini Bandung kada ingat seorang kalau kan tidak ada kalau tapo menyuruh orang, ya enggak. Nah, sampai kan. Nanti yang sini dulu kita panjang beneran lah.
Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang amal ma'ruf nahi mungkar, artinya secara kesimpulannya diri kita masing-masing dulu. Nah, kita jaga 7 anggota, kemudian hanya anak istri kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dengan rahmat dan taufik Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan kekurangan anak istri kita dan guru kita dan kedua orang tua kita dan muslimin seluruhnya.